Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan obat yang satu ini, yaitu obat parasetamol. Mari coba kita cari tahu apa itu parasetamol. Jadi, parasetamol adalah obat untuk meredakan gangguan di tubuh dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan menurunnya kadar tersebut di dalam tubuh, maka perasaan nyeri serta demam akan menurun. Jika tidak bisa menggunakan oral, maka parasetamol bisa diberikan secara intravena. Apa yang dimaksud dari obat yang diberikan secara intravena? Jadi, obat akan dimasukkan langsung ke pembuluh vena. Obat ini dapat diberikan dengan 3 metode. Yang pertama, injeksi cepat, yang kedua, infus 4, dan yang ketiga, kombinasi. Agar lebih mudah memahaminya, mari coba kita lihat kasus berikut ini. Seorang bapak ingin pergi ke rumah sakit karena sedang demam. Lalu, si bapak berencana pergi ke rumah sakit menggunakan taksi. Setelah sampai di rumah sakit, bapak tersebut menceritakan keluhannya kepada dokter. Dokter pun mendengarkan secara seksama keluhan dari pasiennya. Setelah dianalisa, ternyata pasien tersebut tidak bisa menggunakan obat oral, sehingga dokter menyarankan untuk menggunakan obat secara intravena. Dosis yang diberikan dokter adalah 250 mg dan untuk waktu paruhnya adalah 4 jam. Lalu, pasien tersebut bingung dengan maksud waktu paruh obat dan bertanya langsung ke dokter. Dokter pun menjelaskan bahwa waktu paruh obat adalah waktu yang dibutuhkan agar kadar obat dalam plasma berkurang menjadi setengahnya. Lalu, dokter melanjutkan penjelasan tentang metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk kasus ini. Metode pertama adalah metode injeksi cepat. Dengan satu suntikan cepat, jumlah obat di dalam aliran darah mencapai puncaknya segera dan kemudian tubuh menghilangkan obat tersebut secara eksponensial. Sebagai informasi, jumlah obat dalam darah setelah T jam menggunakan fungsi peluruhan eksponensial AT sama dengan D eksponensial KT. Dengan D adalah dosis yang diberikan dan K adalah eksponensial peluruhan konstanta untuk obat tersebut. Pasien tersebut memilih metode ini untuk alternatif pengobatannya. Setelah 24 jam, ternyata jumlah obat dalam tubuh meluruh menjadi 3,9 mg. Bagaimana bisa kita tahu bahwa jumlah obat dalam tubuh adalah 3,9 mg? Caranya adalah dengan mensubstitusikan D sama dengan 250, K sama dengan 0,1733, dan T sama dengan 24. Sebagai informasi, K dicari dengan menggunakan rumus K sama dengan min ln 2 per T. Teman-teman bisa mencoba menghitungnya sendiri dengan kalkulator. Jika kita mensubstitusikan waktu T ke model AT, maka akan kita dapat grafiknya sebagai berikut. Grafiknya akan menurun menuju 0. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana laju perubahan obat. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa mencari laju perubahan dengan cara membagi selisih AT dengan selisih T. Coba kita lihat laju perubahan antara T sama dengan 0 ke T sama dengan 2. Maka, dengan mensubstitusikan T-nya, didapat A2 dikurang A0 per 2 dikurang 0. Didapatkan hasil min 36,6 mg per jam. Mari kita coba ulangi untuk T sama dengan 4 ke T sama dengan 6. Didapatkan hasil min 18,3 mg per jam. Dapat kita lihat bahwa saat T sama dengan 4,
ke T sama dengan 6 merupakan setengah dari laju perubahan saat T sama dengan 0 ke T sama dengan 2. Begitu pula, laju perubahan saat T sama dengan 8 ke T sama dengan 10 adalah setengah dari laju perubahan saat T sama dengan 4 ke T sama dengan 6. Dan dapat kita lihat pula terdapat tanda negatif pada hasil laju perubahan yang menunjukkan bahwa fungsi injeksi cepat itu menurun. Lalu, apa yang terjadi dengan jumlah obat dalam aliran darah ketika waktu meningkat? Kasus ini bisa kita selesaikan dengan konsep limit. Limit T menuju tak hingga dari AT akan menghasilkan 0. Jadi, saat waktu atau T meningkat, maka jumlah obat dalam tubuh akan meluruh hingga menjadi 0 mg. Kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode infus 4 atau infus intravena. Seorang wanita pergi ke rumah sakit karena sedang demam. Dosis yang sama diberikan kepada pasien ini, yaitu 250 mg. Setelah berdiskusi dengan dokter, akhirnya pasien memutuskan untuk menggunakan metode infus intravena. Dengan infus 4, jumlah obat dalam aliran darah dimulai dari 0 dan meningkat sampai tingkat obat yang memasuki tubuh sama dengan tingkat obat yang dikeluarkan dari tubuh. Cara kerja infus intravena adalah dengan memberikan obat ke pembuluh darah secara konstan sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi dengan jumlah obat dalam darah setelah 24 jam? Kita bisa menghitung jumlah obat dalam darah dengan menggunakan model pertumbuhan terbatas AT sama dengan R per min K dikali 1 kurang eksponen KT. Pada kasus ini, dokter menggunakan kecepatan tetes 43,3 mg per jam. Dengan mensubstitusikan nilai R sama dengan 43,3, K sama dengan min 0,1733, dan T24 akan dihasilkan 246 mg. Dari sini, dapat kita lihat bahwa jumlah obat yang masuk dalam darah setelah 24 jam adalah 246 mg. Jika kita substitusikan T sama dengan 0 sampai T sama dengan 24, didapatkan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa grafik naik menuju 250 mg. Bagaimana dengan laju perubahannya? Mari coba kita ambil contoh untuk T sama dengan 0 ke T sama dengan 2. Didapatkan hasilnya adalah 36,6 mg per jam. Untuk T sama dengan 4 ke T sama dengan 6 didapatkan hasil 18,3 mg per jam. Wah, ternyata dengan dosis yang sama dan kecepatan tetes 43,3 mg per jam kita dapatkan hasil yang sama dengan kasus pertama. Bedanya pada kasus ini hasil yang diperoleh berupa bilangan positif. Berarti pada waktu tertentu fungsi injeksi cepat menurun di tingkat yang sama fungsi infus 4 meningkat. Lalu bagaimana dengan jumlah obat saat waktu meningkat? Dari grafik yang tadi kita bisa melihat bahwa saat T menuju tak hingga, maka jumlah obat adalah 250 mg. Teman-teman, seperti yang diceritakan sebelumnya, ada 2 orang pasien yang menggunakan obat dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan obat secara injeksi cepat dan infus intravena.
Sekarang bagaimana ya jika seorang pasien menggunakan obat dengan kedua cara tersebut secara bersamaan? Ayo kita cari tahu. Ternyata untuk mengetahui jumlah obat dalam aliran darah ketika kita menggunakan obat secara injeksi cepat dan infus intravena, kita cukup menjumlahkan kedua model tersebut sehingga diperoleh model yaitu model yang tertera pada layar. Misalkan T adalah waktu dengan menggunakan dosis obat 250 mg, hasil grafik yang diperoleh yaitu terlihat bahwa grafik yang diperoleh konstan atau tetap, yaitu 250. Artinya, jumlah obat dalam aliran darah dalam waktu T ketika menggunakan dua cara tersebut tidaklah mengalami perubahan.